Cuman nyampe sekarang masih bingung kalau orang tua sudah nggak ada duitnya. Nah itu mau kuliah pakai duit siapa bayar semesternya? Jadi apa namanya bingung. Mau apa namanya artinya mau keluar harus keluar kan, kalau nggak bisa bayar UKT kan harus keluar. Ya pilihannya itu kalau keluar artinya kan harus kerja. Nah itu pinjol ya. Makanya kan rada apa namanya sampai sekarang itu masih benar-benar kehilangan arah sesuai dengan temanya ya. Bener. Semakin dewasa semakin kehilangan arah. Itu dari apa namanya? Kalau kita kan Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an mengatakan tujuan kamu hidup dunia ini gitu kan. Ini yang kamu cari gitu kan. Jangan cari-cari yang lain. Kan seperti itu. Ya. Nah, ketika sudah mengetahui ya dari apa yang disampaikan dari Tuhan tadi melalui wahyunya, nanti kita akan tahu dalam perjalanan hidup kita apa yang akan kita lakukan, apa yang akan menjadi titik fokus kita di situ. Sehingga nggak ada yang namanya kita itu kehilangan arah, nggak ada yang kemudian kita itu pusing, takut gitu kan, pengen ini, pengen itu. Padahal yang pengen ini, pengen itu suatu hal itu sebenarnya bukan menjadi tujuan kita, ya. Yang namanya kaya, kemudian apa namanya istri 4, ya, kemudian apalagi rumah banyak, itu bukan standarnya, itu bukan standar yang kita cari sebenarnya gitu kan. Ya. Itu hanya pemuasan nafsu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Asik. Jeda berpikir reflektif totalitas. Kembali lagi bersama kami, bersama saya Zakaria, dan di sebelah kiri saya ada Bang Ucup. Asik. Di sebelah kanan saya ada Bang Rijal, dan di ujung sana ada Bang Yusuf. Ya. Pada malam hari ini yang sangat luar biasa, kita ingin membahas tentang sebuah isu yang mana ini menjadi fenomena khususnya di kalangan Gen Z, ya. Yang mana fenomena ini bisa jadi dirasa ataupun nggak kerasa, ya kan? Nggak kerasa. Mungkin ada yang merasakan, mungkin juga ada yang tidak, kan gitu. Kan gitu inti. Ada yang sudah mulai merasakan, ada juga yang belum, kan gitu. Jadi ancang-ancang ya. Ancang-ancang ya kan. Jadi temanya kita nih semakin dewasa semakin kehilangan arah. Semakin dewasa semakin Kehilangan arah. Kan tanda tanya. Gitu. Bener gak kan gitu? Kayaknya semakin ku kejar semakin kau jauh. Ngeri. Ini lagu nih. Lagu. Asik dah. Oke. Jadi ya sebagaimana tema ya, semakin dewasa semakin kehilangan arah. Bener gak sih? Kan gitu, bingung, kehilangan arah. Mau kemana kan gitu. Ya kan? Mungkin kita mulai daripada perjalanan hidup masing-masing nih. Asik. Karena ini sebetulnya ini cocok buat Gen Z ya. Sebetulnya khususnya buat Gen Z, karena yang mungkin di fase-fase yang disebut orang tuh dibilang remaja, dibilang bocah enggak kan gitu. Dewasa juga kayaknya belum pantas gitu, karena belum mapan kan gitu ya. Kan gitu. Berarti standar dewasa mapan. Enggak juga gitu. Tapi kayak ya tadi kalau standar orang-orang kan jadi ya masih muda lah, masih pemuda gitu, remaja kan gitu ya. Gitu. Labil. Masih labil, goyang gimana kan gitu. Oke nih, gimana nih kira-kira nih perjalanan hidup teman-teman sekalian nih? Ketika dari masa anak-anak, Dari lahir ya. Lahir. brojol. Dari brojol sampai saat ini tuh gimana perubahan-perubahannya, kemudian apa yang dia alami gitu. Pernah gak sih merasa kebingungan atau cemas gitu dengan hidup gitu? Gimana nih? Dari siapa dulu nih? Dari Bang Yusuf. Oke. Gimana Bang Yusuf nih? Bismillah. Perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup nih. Iya. Sedih. Sedih. Sedih kan dia yang sedih. Jadi anak tuh Kenangan yang lahir di mana ya, di Bengkulu. Ya. Tapi keluarga tuh dari bapak tuh kan di ini ya, di Banten dulunya. Banten juga pernah di Bandung juga kalau sama bapak. Kalau ibu kan di Bengkulu atau di Jawa tadinya bukan di Jawa, di Lampung gitu. Yeah. Kemudian bapak merantau di mana, di Bengkulu, nikah di situ. Mulai dari sekolah aja ya. Ya. Karena SD nih, ini SD apa SMP nih? SD lah. Oh SD. Nah, karena kalau dari kecil gitu kan nggak tahu, kita lupa gitu kan. Iya benar. SD anak
di Bengkulu itu cuma 1 tahun kelas 1. Ya, kelas 1. Itu masih main-main ya gitu. Iya, Ya. masih main. Kemudian kelas 2-nya itu pindah di Banten. Nggak tahu tuh mau pindah. Iya, iya. Tadinya cuman kalau nggak salah tuh ya dulu seingat anak tuh nganter nenek ya kan untuk menghadiri pernikahan bibi ya kan. Terus tuh kata om yang di Banten ya udah Tinggal aja. balik aja. Nggak ditinggal, udah tinggal di sini aja, sekolah di sini. Sekolah di Banten mulai dari kelas 2. Iya. Lulus SD anak masuk MTS cuman sampai kelas 2 MTS, udah gitu pindah lagi ke Bengkulu. Nah itu kan COVID tuh, pas naik kelas 3 tuh COVID-19 tuh kan, belajar cuma Ya, sampai benar, 1 benar. semester doang kalau nggak salah ya kan, daring ya kan, Ya, online. Udah gitu kan lulus ya kan, udah lulus tuh bingung tuh. Bingung mau sekolah di mana gitu ya? Iya, bingung. Sedangkan Anda mikir dulu kan kawan-kawan itu kan sekolahnya SMK atau namanya STM lah modelnya gitu kan, yang teknik mesin gitu lah. Ya kan? Anda mikir gini, kalau masa saya tuh kan sekolah basicnya MTS ya kan, ngaji suka ikut ngaji sore juga pengajian gitu kan. Jadi Nah, masa Anda mikir gini, masa mau jadi tukang bengkel gitu kan? Udah memutuskan ketika saat itu masuklah pesantren. Nah, masuk pesantren, dapat rekomendasi dari om. Oke. Kemudian pesantren lah selama dari SMA 3 tahun, pengabdian setahun. Dan apa ya, momen yang paling berharga ya menurut Ana ya pesantren ya. Pesantren itu ketemu kawan-kawan yang luar biasa, jauh juga. Ternyata emang kalau dipikir-pikir ya, ketika dulu menganggap bahwasanya anak sedih banget gitu kan, udah jauh dari orang tua gitu kan, dari SD gitu kan, MTS balik lagi ke pesantren kayak jauh banget, kayak merasa nggak adil gitu kan. Padahal itu kepengen sendiri loh, masuk pesantren kepengen sendiri. Cuman memang perubahannya kerasa ketika sekarang gitu kan. Pesantren Perubahan diajarin dari segi apa tuh? ya kemandirian, mandiri yang ngatur keuangan ya kan, mandiri pokoknya nggak lebay deh gitu kan, nggak gampang-gampang gimana, aduh capek karena memang udah terbiasa gitu kan, udah terbiasa. Kemudian dari pengetahuan ya dulu Anda tentang apa ya, pengetahuan tentang yang paling simpel yang wajib memang setiap muslim harus punya ya sholat, nggak tahu sama sekali. Oh. Ya cuman taunya sholat yang 5 waktu. Ana nggak tahu kalau ada sunnah qobliyah ba'diyah, bener nggak tahu. Dulu Bener. pas MTS itu. Iya. udah Bukan MTS saya masih nggak tahu. Bener nggak tahu. Dia. Ya di sinilah dimulai dengan pembiasaan kan, dipaksa biar biasa gitu kan. Nah, di situ perubahannya yang paling berkesan gitu. Kemudian pengabdian anak kebetulan di Jampang ya kan, di Sukabumi ujung ya, selama 6 bulan di sana emang dilatih bener. Kalau di sini kan masih pesantren masih diurusin gitu sama ustazahnya, sama muslim-muslimah ya kan, dari segi makan, pendidikan, bangunin. Jadi kayak magang gitu ya. Ya. Magang mungkin. Di sana emang bener-bener diterapin, bener. Di sana kita nggak bisa nggak bisa nunda-nunda waktu lagi. Ntar. Karena memang ketika pengabdian itu dipandangnya ya sebagai guru gitu, sebagai contoh. Kita yang mencontohkan, bukan lagi kita mencontoh gitu kan. Kita praktek di sana. Mulai dari bangun tepat waktu, kemudian dari ilmu yang diajarkan, dan itu perlu persiapan yang sangat luar biasa matang. Nggak sebentar, ya kan, bisa sampai seperti itu. Itu menurut Ana yang paling Ana berkesan seperti itu. Dan itu membuat mungkin kayak mendewasakan Dan diri. ketika setelah pesantren itu tahu gitu loh tujuan, ketika lulus tujuan hidup itu tahu gitu loh. Dari tadinya kan ketika lulus SMP kan kelas 3-nya itu sempat bingung, masa mau jadi tukang bengkel. Sedangkan kawan Ana juga banyak yang sekolah di situ juga gitu kan. Mau saingan gitu, tetanggaan bengkel semua. Nanti siapa dong yang ini? Kalau semuanya jadi tukang bengkel, siapa yang mau ini? Yang mau benerin, yang mau apa? Imam salat.
Gak ada yang imam ini. Nggak ada yang imam Yang nanti. tidak. Nanti konsumennya siapa ya nih? Dan kalau dipikir-pikir juga melihat keadaan apa ya dulu di kampung ya kan, karena memang benar di kampung ada tuh yang azan ada, cuman yang sholat jarang banget. Jadi memang dari pesantren itu sudah maksudnya cukup membuka wawasan ya, dengan bagaimana arah. Untuk dasarnya lah, Ya. untuk dasar tahu Bekal hidup nanti yang gitu. akan dilakukan ke depannya tuh gimana. Oke. Seperti itu. Itu sih yang paling berkesan. Pesan. Gimana nih? Yang lain gimana nih? Siapa? Rijal. Ya, antum dulu dah. Antum Bang dulu. Rijal. Jangan, kan aneh nanya. Oh iya iya. Bang Rijal gimana nih? Asik ini nih. Asik. Ini rada backsoundnya rada sedih dikit ya. Sedikit. Soalnya benar-benar- Instrumen. Ini mau mulai dari mana nih? Ada orang baru guys. Bingung ya. Bingung soalnya terlalu panjang mau ceritakan. Oh iya, ringkas kan ya, ringkas Ringkas. aja, ringkas. Iya. Jadi kalau ceritakan Dibayangkan kalau Semua. lautan jadikan kintar nggak cukup. Waduh. Panjang nih. Panjang. Ya, suka duka gitu. kan. Waduh. Panjang apa tuh bang? Hah? Panjang apa tuh? Iya, sepanjang Panjang. jarak kita dengan dia gitu. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dia itu ya apa namanya? Pangeran, Bibi pangeran. gitu. Oh, Bibi. Oh, Bibi ya. Bibi. Apa? Ja- Bibi. Bibi. Iya. Oh, Bibi. Jauh ya, jauh ya. Oh, jauh sama Bibi. Iya, jauh. Oh, Bukan. jauh. Oke. Hah? Sedih dari awal. Kok jadi Bibi? Sedih nggak nih? Hah? Sedih nggak? Tergantung. Oh. Kira-kira maunya yang sedih. Kalau sedih nanti tim kreator bisa ini backsoundnya juga sedih. Gimana mau dimulai Backsoundnya dari yang sedih disesuaikan ya. atau dimulai dari yang senang? Random aja random. Ah, Campur. campur ya. Jadi baik ya berkaitan dengan perjalanan hidup ya. Sekarang alhamdulillah sudah Ya, begini berumur, adanya. ya sekitar 12 tahun ya. Kalau bisa 12 tahun tambah berapa? 12 tambah berapa tuh? berapa? Ya kira-kira tambah 11 lah. Berapa? Kira-kira 17. 23. 23 ya. Jadi ya bisa dibilang lumayan ya jalannya selama 23 tahun dan nggak terasa gitu kan. Iya. Karena memang ya waktu begitu cepat ya kan. Baru juga kemarin lulus SD ya. Baru juga kemarin lulus SMP. Iya, rasanya gitu. Baru juga kemarin lulus SMA. Sekarang sudah di posisi apa namanya sedang berproses gitu kan. Posisi nganggur kali. Nganggur sih enggak gitu kan. Banyak pekerjaan. Yang gaji nggak ada. Hah? Yang gajinya nggak ada. Gajinya ada Oh. dia segitulah. Kalau di mata orang awam, kamu bukan kerja itu namanya. Itu kamu namanya magang. Dulu dulu kopnya, Masih santai. panjang nih bolanya. Hah? Panjang bola. Saya dimulai dari apa ya? Waktu kecil ya. Tadi kan Bang Yusuf cerita waktu kecil juga dan biar sama kita cerita waktu kecil juga. Waktu kecil bagi saya pribadi itu lebih banyak diurus oleh seorang nenek. Ya, Yang bersama ya. seorang nenek. Nenek dagang jualan nasi uduk. Kemudian kakek seorang apa namanya? Kuli apa namanya? Ngangkut barang. Kuli panggul. Di panggul gitu kan. Ya artinya sederhana gitu ya. Sederhana dididik oleh seorang nenek karena memang ini sedih nih. Backsoundnya ada backsoundnya menyesuaikan. Iya. Karena kecilnya saya itu luar biasa ujian ya mungkin ya. Mungkin kalau nanti di spill sedikit mungkin luar biasa. Jadi ketika kecil itu dari hidup dengan seorang nenek dan kakek gitu kan. Dan sempat juga gitu kan hidup bersama orang tua tapi nggak lama gitu kan. Nggak lama dan momen yang paling teringat dulu dan yang paling miris ya dari sisi apa namanya dari sisi ekonomi waktu itu pernah suatu ketika waktu sore ini masih ingat ya memorinya kita Dan umur nggak pernah 4 tahun nggak akan terlupakan. nggak bakal terlupakan ini nggak tahu kenapa padahal biasanya kan anak kecil itu kan momen-momen kecil kan lupa ya kan gitu kan tapi ini masih ingat nggak tahu kenapa itu kan umur 4 tahun gitu kan jalan di waktu sore cuacanya mendung ya kan? Mau hujan ya. Posisi ketika itu sedang sama nenek gitu ya. Tapi bukan nenek yang dari bapak nenek dari ibu ya kan? Nah ketika di tengah perjalanan kemudian turunlah hujan gitu kan ya.
jadi kita ceritanya sedang apa namanya mengkais botol-botol gitu kan, mengumpulkan Apa tuh botol-botol. bahasa kerennya tuh apa tuh? Oh, ada kata-kata apa kira-kira? Cari gua dimah bukan sih, bukan gua dimah ya. Mulung. Sakit perut saya mulung lagi. Itu bahasa keren ya. Bahasa Inggrisnya. Ya, udah singkat cerita gitu kan ya. Akhirnya ketika hujan ya kita menepi di sebuah bangunan di situ. Jadi bukannya tadi kita meremehkan yang mulung ya maksudnya ya tadi maksudnya memang Untuk pengalaman kondisi berharga. ekonomi memang seringkali Iya. memaksa. Jadi nenek dari ibu memang dari sisi ekonomi memang sangat kurang. Beda dengan nenek dari bapak. Dari bapak kan dari jual nasi uduk, ya, berdagang misalnya tajir lah gitu kan. Ya, artinya ada usaha gitu kan. Ya nggak terlalu. Sempat dibawa ke rumah nenek yang dari ibu ya kan. Kemudian yang menjalani kehidupan yang tadi penuh dengan kepahitan gitu kan. Di saat anak-anak seusia 4 tahun 5 tahun itu kan sedang bangga-bangganya gitu kan bisa beli robot-robotan, bisa bermain bebas gitu kan dengan nyaman, nyenyak gitu kan. Tapi ini anak ya kan di sore hari malah mengkais botol-botol tadi, jadi botol-botol untuk apa, untuk kehidupan sehari-hari kan gitu. Nah tak lama kemudian di umur 5 tahun ya kan, karena nenek sudah nggak mampu ya kan, ya akhirnya dibalikan lah ya ke nenek yang dari bapaknya ya kan. Ya, supaya apa, supaya bisa tetap lanjut sekolah gitu kan, karena walau bagaimanapun juga karena sekolah itu kan penting, Iya. asas dasar itu kan. Balik usia ya masih usia 5 tahun itu kan memang harus belajar ya, mulai belajar gitu kan, TK mulai SD gitu kan. Akhirnya dipindah ya ke Depok, dari pindah diurus sama nenek yang dari bapak ya nggak lama juga setahun, ini dipindah ke orang tua gitu kan. Alhamdulillah di umur 7 tahun itu udah balik sama orang tua lagi ya. Sampailah kemudian lulus SD ya, kemudian lulus SMP ya kan. Tapi SMP dulu sempat di umum gitu, sekolah umum Lama. 1 tahun gitu. Jadi merasakan bagaimana dunia remaja di luar itu kerasnya luar biasa. Negeri ya. Iya, gitu kan. Jadi bertemu dengan teman-teman waktu itu ya kan, ada cutting kayak tiket atau kelas itu kan. Waktu itu kaget awal-awal masuk gitu, udah ditodong, diajak buat ngilok. Iya, nongkrong ngerokok. Ya kemudian uang yang tadi dia buat jajan, buat ongkos naik angkot gitu kan, buat beli rokok gitu kan. Artinya pergaulan sangat liar, bebas gitu kan. Dan untungnya saya itu cuma setahun doang di luar gitu kan. Nggak tahu kalau misalnya dilanjut di situ, kalau nggak dipindah nggak tahu jadi apa. Soalnya ada teman juga ya kan, yang tadinya memang dekat gitu kan pas SMP kelas 1 itu, sering main bareng gitu kan. Tapi ternyata dia tangkap polisi gitu kan. Gara-gara mau tawuran gitu kan. Mau tawuran ya kan, kelihatan bawa barang tajam ya kan. Akhirnya dikejar sama Gojek ya, sama Gojek, kemudian dilaporkan ke polisi, dibawa ke penjara gitu kan. Ada juga sempat waktu itu ada teman dekat juga gitu kan, tapi meninggal gara-gara tadi kasus tadi Tawuran. iya. Jadi malam-malam ya kan dia datang bertiga naik motor itu kan, Goti ya kan. Sampai sana ternyata di sana ramai gitu kan. Akhirnya kaget, 3 orang ini kan yang tadi udah lepas dari motor naik lagi, yang paling belakang ya teman ini ketinggalan pas digas itu jatuh ya habis gitu. Dan mungkin ini sebagai bentuk kasih sayang Allah ya kan, Allah kemudian menjadikan saya pindah dari sekolah itu, mungkin supaya tidak sampai seperti itu ya kan. Ini nikmat juga sebenarnya yang harus disyukuri gitu ya, karena nggak tahu ya nanti kalau misalnya lanjut itu kan bisa jadi ya kan nasibnya sama kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi ketua gangster. Rijal ketua gangster. Jadi inget film ini. Iya. Dilan. Iya. Dia gangster. Rijal 2021. Habis setelah 1 tahun kemudian bapak ini bingung, nih Rijal mau di sekolah di mana ya? Ini kalau terus di sini kayak Badung ya kan. Akhirnya dikasih pilihan, mau pilih yang mana, mau jadi Badung sekalian jadi preman gitu kan,
kalau mau jadi baik sekalian jadi ustadz gitu kan, kasih 2 pilihan. Kalau mau jadi badung ya pindah nanti dulu di Depok itu, sekarang masih ada sekolah, ada sekolah yang memang suka tawuran gitu kan, siapa namanya sekolah Ganesa. Wis. Ini nyebut merek. Oh, nyebut merek ya. Nanti di nggak dikit. Oke. Ya. Nah, sekolah itu memang terkenal di Depok itu sering tawuran. Bahasanya yang jago tawuran dari sekolah itu SMP itu. Gitu. Jadi ketika mendengar SMP itu ya kan orang itu pada takut gitu kan. Karena udah berapa kali menang kalau tawuran gitu. Jadi tawarin gitulah. Kalau mau jadi gangster sekalian jadi gangster ya kan, jangan tanggung-tanggung katanya gitu. Kalau bandel sekalian. Jangan nanggung bandel. Nah, ini ya didukung Dukung gitu kan. Jadi ketua gangster. Ya, iya gitu, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau jadi baik, ya baik sekalian, jangan tanggung-tanggung masuk pesantren gitu kan. Kaget di situ ya kan. Ketika ditawar itu. Pilihan sulit nih. Sulit ini kan, terlalu kanan sama terlalu kiri gitu kan. Sedangkan kita mau yang tengah-tengah. Tengah-tengah nggak bisa. Kata bapak gitu. Yang moderat. Nah, iya. yang benar. Nggak ada yang namanya tengah-tengah kata bapak gitu. Kalau mau kanan kiri jalan yang nggak ada tengah-tengah gitu kan. Jadi sudah dikasih pilihan. Iya gitu lah. Bener sih. Belajar Ya. berpikir. Yang tanggung-tanggung gitu jadi orang itu. Akhirnya setelah dapat kabar seperti itu ya, Rijal yang biasanya nggak nangis tiba-tiba nangis gitu kan ya. Biasanya Batu tiba-tiba nangis di situ. Dan itu first time gitu kan. Dramatis Yang sih. biasanya bandel gitu kan tiba-tiba nangis di situ. Ya, Batu pun ya lemah banget jiwa itu ketika pengen masukin pesantren gitu kan. Akhirnya ya takdir Allah kemudian pindah ke pesantren ya kan di SMP kelas 2 sampai kemudian lanjut SMA pesantren juga dan sampai lulus gitu kan. Setelah lulus ini ya masih sifatnya masih labil gitu kan, bingung ya, gimana gitu kan, mana Ngapain, ya, ngapain gitu kan ya di pesantren ya kan gitu ya. Ngomong aja Pak. Ya, bahasanya gitu, ngaji udah gitu kan, soran udah, ini nih kayak kira nih. Dulu sih bayangannya pas masih kecil itu, ketika udah lulus itu bayangannya pengen apa? Pengen jadi karyawan swasta. Kenapa? Karena punya paman, punya tante itu kan rata-rata kerja di karyawan swasta itu kan, jadi karyawan, jadi kasir gitu kan. Jadi gambaran kita itu nanti kita itu kerja begitu gitu. Jadi nggak ada kepikiran mencari pekerjaan yang lebih daripada itu ya, yang dilihat aja, yang nampak aja gitu kan. Ya akhirnya takdir Allah lain ya gitu kan. Ya ternyata posisinya seperti ini ya. Kemudian lanjut kuliah ya sampai sekarang masih udah tahun-tahun. Artinya masa-masa labil ada tadi gitu kan. Terutama pas tadi baru lulus itu kan emang labilnya luar biasa gitu kan. Ada teman yang ngajak ke kanan, ayo ke kanan, sini aja kerja. Ada teman lagi yang ngajak jangan kerja, ayo sini aja sambil kuliah gitu kan. Ada juga yang ngajak udahlah main aja nongkrong gitu kan. Itu banyak godaan-godaan di situ ya. Akhirnya ya mau nggak mau karena kita masih labil ya butuh yang namanya pengarahan. Ya, nanya ke orang yang lebih tahu gitu kan, ustadz, guru gitu kan. Kira-kira saya bagusnya kemana gitu kan. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang menetap di sini. Gitu. Memang menjalani seperti ini. Berarti fase-fase yang paling mungkin kayak seolah kayak kehilangan arah tuh di masa-masa tadi pas baru lulus itu ya. Iya, baru lulus dulu luar biasa. Jadi bingung. Iya. Jadi kita dihadapkan dengan realita kehidupan yang biasanya kita itu nggak biasa nih. Biasanya kita dipangkul oleh orang tua kan, di sisi ekonomi. Didikte gitu ya. Iya, diarahkan nanti kamu kesini ya kan. Semenjak pas lulus itu lo bingung gitu kan. Ternyata kehidupan seperti ini keras gitu. Ya karena memang apa ya, kalau misalkan sampai salah menentukan arah ya kacau juga gitu. Iya. Jadi tadi Bang Rijal kalau yang kiri, jadi wah Rijal mana nih lagi tawuran, kita gangster dia. Ngeri banget. Itu sholat beda kiblat aja udah nggak sah. Apalagi ini kehidupan udah hilang arah. Iya benar. Kang Ucup dong, Ucup dong. Enggak punya bener. Ini Gimana nih? Fase-fase dewasanya nih gimana nih? Aduh. Pernah gak nih merasa kehilangan arah gitu? emang udah dewasa, jadi kan udah. Sudah dewasa ini, bro. Masih umur 17 Kumisnya emang. ya? Dewasa ya? Masih 17 tahun. Muda. Coba lihat aja rambutnya. Hah? Bukan rambut itu. lanjut. 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 Ah,
Jadi kalau perjalanan hidup Ayo. ini kalau ini harus tambah lagi kopinya Tan. Ya, Kalau boleh. bisa nih. Soalnya kalau udah bahas hidup bisa sampai subuh kayaknya. Nah itu jadi kalau dulu ya kita masih kecil itu tadi kan apa namanya seperti yang Bang Ijal bilang itu masih fase-fase kita dituntun ya, atau kata Bang Yusuf itu masih fase-fase kita masih di apa namanya mencontoh orang. Iya. Masih dituntun segala macam, nanti kamu begini misalnya kalau dulu pas SD itu anak dikasih tahu tuh dari kecil dikasih tahu misalnya itu kalau main sama yang lawan jenis itu nggak boleh, apalagi sampai sentuhan fisik misalnya. Tuh. Kayak Campur pegangan getih gitu ya. tangan. Kalau kata orang Sunda apa sih? Campur getih gitu. Campur getih. Iya, jadi kalau misalnya kita main sama lawan jenis itu nanti campur getih gitu. Ibaratnya Campur gitu. darah. Iya, iya, ibaratnya gitu. Nah iya pokoknya kayak gitulah. Jadi dikasih tahu diberikan batasan apa namanya masih diberikan arahan sama orang tua itu misalnya di lingkungan itu kalau ada yang buruk misalnya yang mabuk karena sangat rusak ya, apalagi saya hidup di Jakarta, terlebih Jakarta Utara. Jakarta keras ya. Jakarta Utara Emang bukan ini sih, bukan Subhanallah. omongan, bukan cuma omongan, emang faktanya kayak Emang gitu. faktanya Keras banget. sangat keras sekali ya. Pas ya. Keras. Enggak Jadi- keras. Cuman dia yang indek. Gak boleh lembek ya. Iya. Hidup di Iya, Jakarta. iya. Apalagi di Jakarta kan. Nah itu kan banyak teman-teman itu apa namanya lingkungan yang teman-teman yang suka mabuk loh yang Ya, suka cukup liar judi. ya. Iya, sangat liar. Nah itu diberikan arahan sama orang tua, jadi kalau main judi itu apa namanya nggak boleh. Jadi orang tua tuh cukup religius gitu, cukup Iya. paham Islami agama. Jadi Paham apa ya. namanya alhamdulillahnya dari kecil tuh udah ditempa orang tua itu paham agama walaupun tidak secara keseluruhan. Iya, iya. Artinya yang apa namanya yang kalau kelihatannya sangat berdampak nanti untuk lingkungan kepada anak itu, jadi orang tua alhamdulillah sudah pada tahu, Sudah Iya. diwanti-wanti. sudah diberikan wanti-wanti batasannya sekian. Jadi diberikan arahan sama orang tua sehingga kan paham. Nah dulu itu ya udah kita ikut arahan orang tua walaupun masih suka bandel-bandel, cuman kan nggak sampai tahap yang sangat-sangat parah begitu ya. Kirain berontak gitu. Ya paling kayak apa sih misalnya kalau zaman dulu mah main judi offline ya. Main judi Kenapa tuh? offline. Yang Gundu. gimana? Main gundu. Gundu. Kalau orang Yang sini taruhan. mah apa kelereng, Gundu, kleci ya. lah. Oh, Main kleci. kleci. Main ini sekian kalau Pasang kena ya. ya masang, atau main judi itu di abang-abang kalau SD dulu tuh. Nah itu Iya, kan iya benar-benar ada tuh. judi-judi offline itu yang nakal ya. Apa namanya? Narik benang gak sih kayak dulu kayak ada Iya narik Iya. benang. Tarik banget kan? benang. Jadi kok kita Kan dulu judi nganggapnya pada itu kan bukan judi ya. Kalau masih kecil itu bukan. Kalau Iya, judi itu yang iya, kita iya. anggap tuh yang main sambil main kartu Iya, ya. iya, Jadi itu. Anggapannya dulu. Jadi di situ. justice apa namanya framing judi itu orang-orang yang main kartu itu orang judi itu baru. Kalau main kelereng apa Duitan. taruhan duitan enggak judi. Jadi Nah itu apa namanya diberikan arahan seperti itu, kita mengenyam apa mengambil ya apa yang diberikan arahan sampai ketika ngelihat kayaknya kan kalau di Jakarta itu mau nggak mau kita bergaulnya kan sama yang lebih apa namanya di atas kita ya. Iya, Buat nyari pengalaman justru lebih bagusnya main sama yang gede. Cuman jangan abang-abangan. Iya. Ini masih kecil mah jadiin kacung, Dil, nanti beliin ini, Beliin itu. rokok. Iyalah masih wajar lah kayak gitu ya. Nah, ketika ngeliat teman-teman yang udah dewasa itu, yang udah gede, kayaknya enak banget gitu ya. Nongkrong nggak dicariin orang tua misalnya. Udah main-main aja, punya HP loh. Punya HP. Kalau dulu masih zamannya warnet, apa namanya? Main warnet nyampe member berapa puluh jam. Oh iya benar. Kan Pengen kayak, pengen. kayak nikmat apa namanya kalau udah jadi dewasa tuh enak ya, nggak terkekang gitu ya. Iya, bisa bebas gitu. Jadi bisa Ibaratnya bebas. dulu kita kecil gitu Iya. mikir ya. Mikir Mikirnya dewasa. iya Apa-apa kayak ya udah nggak dilarang gitu iya, kan. pengen cepet-cepet dewasa itu biar nggak dikekang, kita nggak usah ngikutin semua apa namanya aturan yang diberikan orang tua. Kalau dulu kan Nana dulu karena saking lumayan bandel ya, sering main warnet nyolong duit orang tua dulu ya, kalau masih SD ya masih wajar. Nah itu
sampai dibikin aturan apa namanya kayak hidup di pesantren dari jam Ketat ya, habis subuh ketat. ngaji, nanti jam 7 berangkat, nanti pulang tuh nggak boleh kemana-mana, apa baca Quran, belajar segala macam sampai tengah malam, nyampe tidur lagi tuh dibikin tuh apa jadwalnya sampai sekeras itu. Pengen gitu, pengen apa namanya, pengen cepet-cepet gede dewasa biar bisa ngebrontak nih. Kalau ngeliat saudara-saudara juga pergi jauh ya. iya, nggak gitu juga. Kalau gitu bingung juga duit dari siapa nanti ya. Kalau ngeliat abang sepupu tuh enak banget gitu ya, main biasa aja, emaknya cuek itu, bibiana cuek, pengen lah cepet-cepet dewasa. Jadi sering berjalannya waktu dikasih apa namanya, masuklah SMP. SMP tuh, fase SMP, masuk fase SMP. Alhamdulillah karena apa namanya, tadi karena sudah diwanti-wanti sama orang tua, jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi masa depan nanti gini nih. Nah itu benefitnya bergaul sama orang yang lebih dewasa, kita kan bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa kita harus melakukannya kan. Benar. Jadi kita ngeliat, jadi kalau di lingkungan anak itu ada teman yang udah gue bapak ya. Nah itu kalau disebutnya bandar narkotika. Jadi kita tahu, kita sering melihat mereka itu lagi pada lagi pada beraksi itu, kita tahu ngelihat. Cuman ketika ada penggerebekan itu, nah itu jadi bahan pelajaran ya, jadi bahan pelajaran. Atau ketika ya tadi misal temen tawuran, ada yang mati itu ada banyak teman-teman anak itu yang seperti itu tuh, yang suka BM tuh numpang truk gede, jatuh kecelakaan, teman anak tuh banyak yang seperti itu. Nyegat jalan. Nah, itu benefitnya apa namanya, kita bermain sama yang lebih dewasa itu punya pengalaman lah. Jadi kita nggak perlu kita ngelakuin yang melihat orang, kita udah paham. Benar. Jadi sehingga apa namanya, qadarullah di masuk pondok, nyari pondok pesantren, ketemulah di daerah Bekasi pondok, masuk. Nah itu apa namanya, ketika SMP itu masih di fase masih sangat bocil, nggak ngerti apa masih fase penasaran, pengen ini pengen itu. Cuman apa namanya, ngelihat lagi nih orang-orang di luar nih, orang-orang di luar pesantren enak-enak banget ya, nggak ada yang dikekang, nggak usah sholat, bangun tahajud jam 2:30, tidur jam 10, bangun jam 2:30. Kan kesannya kejam banget di pesantren. Pengen bebas ya. Ini kalau konteksnya hidup di pesantren. Nah itu pengen gitu melihat apa namanya, mereka yang bebas nongkrong sampai keluar malam dan lain sebagainya. Nah, itu di SMP masuk fase-fase penasaran, bingung melihat teman-teman udah pada kerja, pada udah megang duit loh, enak banget kayaknya, pada pacaran misalnya. Itu kawan-kawan enak banget ya, pada malam mingguan lah bahasanya, malam mingguan pada ngedate. Misalnya bulan-bulan Valentine kan, kayak kirim-kirim coklat, tahun baruan. Iya, tahun baruan itu asal jangan tiba-tiba dispensasi aja tuh. Iya, makanya Apa tuh? Bahaya. itu kan namanya rada menjadi sebuah Standar. kita pengen gitu kayak gitu sebenarnya. Kalau ngikutin kata otak, kalau bahasa orang sekarang, kalau ngikutin kata otak mah pengen ya. Cuman karena karena sudah ditempa, jadi ketika diberikan arahan itu kita ngikutin, sehingga nggak terjerumus lah. Sekedar penasaran, jadi sekedar penasaran tapi nggak bisa ngelakuin. Iya, penasaran nggak mau ngelakuin, penasaran aja gitu, itu kayak gimana sih, cuman nggak mau sampai tahap kita melakukan. Tahu dasarnya ya, kenapa kita nggak boleh gitu. Karena kita nggak usah kita tahu dasarnya, kita ngelihat contohnya orang, ngelihat pengalaman orang. Ini yang pacaran duitnya minta dari orang tua buat cewek, terus udah ini mah putus, itu kan mikir ya, selingkuhin. iya. Jadi ada positif negatifnya ya, jadi kan rada gimana gitu. Nah itu masuk ke tahap SMA
pengen cepet-cepet gede, pengen punya duit sendiri tuh gimana sih Pengen rasanya? cepet-cepet lulus. Pengen cepet-cepet lulus tuh, pengen cepet-cepet lulus, kayak Iya. pengen ngerasain kerja nyari uang tuh, Iya. kayaknya gampang ya. Soalnya kalau minta duit sama orang tua itu sangat mudah sekali ya. Tinggal ngerayu mak ini pengen beli ini, atau kalau mama kan harus pakai ini apa namanya, harus bermain dengan kata-kata manis ya. Kalau bapak pak mau ini usah buru-buru ah. Kalau bapak kan gitu. Itu ketika apa namanya masih di bawah asuhan orang tua itu apa ya, anggap kita masih kecil lah, itu kayaknya merasa terkekang gitu. Jadi kita harus ngikutin kata orang tua terus, nggak bisa bebas. Jadi penasaran, pengen apa namanya, pengen bebas dari kekangan orang tua, pengen cepat-cepat dewasa. Karena udah dewasa ya. Iya. Sekarang masih 17 tahun, masih remaja lah. Nah itu apa pas udah naik SMA itu pengen cepet lulus. Ini kalau lulus planning nih, nanti apa namanya udah di planning, pengen punya web, pengen punya istri. Istri, Ini udah istri. kalau udah SMA itu udah Istri. begitu ya. Ah. Kalau udah SMA tuh udah obrolannya udah tingkat tinggi ini. Pengen punya istri. 4. Dua. Satu orang Indonesia, satu orang Timur Tengah. Menarik banget ya. Itu planningnya tuh. Yang kedua apa namanya, pengen kerja yang enak, kayak ngongkang kaki doang di rumah Aduh. gitu. Cuman mainin burung depan rumah, tapi duit banyak. ada. Mobil banyak. Iya. Itu apa pengen gitu. Pengen apa namanya? Pengen seperti itu. Udah di planning nanti umur sekian lulus kuliah, umur sekian nikah, umur sekian. Itu udah terstruktur lah. Udah tergambar ya. Udah dibikin gambar. Ketika lulus, aduh mau ngapain ya ini ya, bingung. Udah lulus, ada ini lanjut kuliah, apa lanjut kerja ya. Soalnya meninjau kalau lihat dari segi ekonomi orang tua itu kan sangat apa namanya, Terbatas. iya terbatas ya. Jadi jauh dari kata sangat tidak cukup ya, dibilang ya masih kurang cukup lah. Jadi apa namanya, mempertimbangkan di antara kita harus mengorbankan masa depan demi apa namanya kesejahteraan keluarga, atau kita apa namanya Mengorbankan masa depan. membebankan orang tua dengan apa menggapai masa depan. Itu kan menjadi pilihan yang bimbang, sehingga kita apa namanya, karena mikirnya apa ke dalam dua hal itu jadi bingung nih, hilang arah. Hilang arah, akhirnya ya udahlah ngikut alur orang tua. Alhamdulillah masih bisa biayain buat kuliah, ya udah kuliah. Cuman nyampe sekarang masih bingung kalau orang tua sudah nggak ada duitnya. Nah itu mau kuliah pakai duit siapa, bayar semesternya. Jadi apa namanya bingung. Mau apa namanya, artinya mau keluar harus keluar kan, kalau nggak bisa bayar UKT kan harus keluar. Ya pilihannya itu, kalau keluar artinya kan harus kerja. Nah itu pinjol ya. makanya kan rada apa namanya, sampai sekarang itu masih benar-benar kehilangan arah sesuai dengan temanya ya. Bener. Semakin dewasa semakin kehilangan arah. Berarti memang itu benar-benar dirasakan. Iya, ya? benar-benar dirasakan. Bahwasanya memang ketika memang kita menghadapi realita yang ada itu, tanggung jawab semakin besar. Memang disuguhkan dengan hal seperti itu. Iya. Pertanyaan-pertanyaan besar ya, terutama untuk diri sendiri gitu. Iya, dan kita memang harus berusaha gimana nih untuk mencari solusi atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu memang udah tuntutan, khususnya sebagai laki-laki. Iya, Ya kan, laki-laki. laki-laki, apalagi laki-laki kan harus tanggung jawab sama dirinya, masih harus tanggung jawab lah sama dirinya sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan Sudah berkeluarga. Hah? Apalagi kalau sudah berkeluarga. Enggak, apalagi kalau misalnya punya warisan kan gitu. Waduh, Itu itu udah lebih tentang itu mah. lebih susah lagi tuh kalau ada warisan mah. Rintis kita. Iya. Asik. Ya, kalau analoginya kalau kita udah apa namanya, udah punya duit 1.000 tuh pengen punya duit 2.000. Nah itu kan apa namanya, ada naik terus loh. Jadi semakin Ketika kita udah dapet nih, semakin bertambah semakin kurang. iya, nafsu, semakin apa namanya, kita udah dapet misalnya di umur sekian pengen punya duit ini,
udah dapat masih apa namanya kehilangan arah juga, masih bingung nanti mau ngapain lagi Benar. Ya emang selalu ada keinginan terus ya. iya. Kalau dulu kan ya ketika lulus sekolah kemudian dia kuliah, tapi setiap orang tuh pasti punya yang namanya standar gitu kan. Standar misalkan saya tuh udah bisa dibilang sukses belum sih gitu kan. Di masyarakat tuh yang maksudnya sukses itu seperti apa. Nah ini tuh berkaitan dengan yang namanya quarter life crisis Ya. di masyarakat, khususnya untuk para Gen Z atau secara umumnya untuk semuanya gitu kan. Iya Khususnya benar. kalangan Itu emang anak muda, lagi rame gimana juga sih. Booming ya. Iya, pasti. cukup banyak Ya. yang merasakan itu. Ya pasti tadi kan dari cerita Iya tadi kita, Kalau cerita pengalaman langsung. pribadi ini pasti apa namanya mungkin pengalaman semua orang ya, karena Iya. kita sudah ya di kita umur kan sekian ya. lagi di fasenya gitu Karena di kan. fasenya. Itu faktanya seperti apa gitu, terkhusus ya Gen Z dan umumnya untuk anak muda dari dulu lah gitu loh, dari zaman bapak kita masih bujangan gitu loh. Itu gimana ya kira-kira? Gimana? Kalau menurut Kang Zakaria? Aduh, Kang Zakaria lah tadi dulu gimana apanya tuh tadi? quarter life. Oh, Faktanya ya. Krisis itu. Faktanya ya sebetulnya kan kalau quarter life crisis itu kan apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis itu ya? Quarter life crisis itu kan quarter itu kan seperempat kan gitu ya. Iya. Life kehidupan, krisis Masalah. itu berarti ya krisis, kondisi sulit gitu. Kondisi sulit, Jadi seperempat kehidupan masa sulit. di masa yang sulit. Di masa yang sulit. Ya kan? Biasanya ini dialami oleh yang berumur 18 sampai ya 30 mungkin ya, 20-an, 20. Gitu. Kan itu kan di sepertiga hidup, ya kan? Misalnya 100 berarti sepertiganya, seperempat itu 20 tuh. Jadi sebetulnya kalau terkait faktanya ya apa yang disampaikan oleh Kang Yusuf, Kang Ucup itu kan sebetulnya udah jadi fakta juga kan. Dan Semua itu berarti pasti merasakan ya. memang ya kita pribadi juga pun merasakan. Ya Jadi kan? nggak terkhusus Gen Z juga, umum lah gitu ya kan. Bisa jadi umur yang udah tua juga, bisa jadi mungkin Masih kehilangan masih arah gitu. belum tahu gitu arahnya mau kemana kan gitu ya. Udah jadi Oh, artinya bapak-bapak ya. istilah apa namanya tadi quarter life quarter crisis. life crisis ini sebenarnya tidak maknanya bukan khusus buat Gen Z. Bisa ya? jadi, Bisa jadi karena ya. memang masalah ini itu dihadapi pasti oleh setiap manusia. Tapi itu kan ya yang saya tanyakan yang pertama itu kan terkhusus Gen Z, faktanya itu seperti apa gitu. Maksud dia mengalami krisisnya itu krisis apa gitu. Kalau kita lihat kan bagaimana di sosial media kan kita bisa melihat tuh dari aktivitas Gen Z pada umumnya. Disibukkan oleh apa sih mereka? Ya kan? Ada yang disibukkan dengan gamenya, ada yang disibukkan dengan mungkin pasangannya, percintaannya, ya kan? Ada yang disibukkan juga dengan yang tadi berusaha masih kuliah gitu kan, perkuliahan, pendidikan, dan ada yang disibukkan dengan karir, pekerjaan, ya kan? Ada yang berusaha nyari kerja ataupun yang udah dapat kerja, tapi mungkin masih belum sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Jadi masih merasa kurang gitu, sehingga dengan berbagai problematika yang mereka hadapi, mungkin baik tidak dalam pendidikan maupun asmara, tadi percintaan dengan pasangan yang mungkin ditolak, diselingkuhin kan gitu ya. Selingkuhin ya. Atau mereka pengen kuliah tapi tadi terbatas ekonomi. Iya. Pilihannya apa? Terus ketika pekerjaan gak dapat, akhirnya kan itu merasa bahwasannya apa nih? Gue harus gimana nih? Kan gitu ya. Gue harus kemana? Gue harus ngapain sih? Iya. Ya kan? Hingga timbullah tadi yang disebut dengan quarter life crisis. Sehingga kita merasa dalam kondisi yang sulit, pilihan yang sulit, kita bingung arahnya kemana nih. Tapi memang beneran sulit sih, ya kan? Ya Maksudnya memang gitu. pasti sulit. Pastilah. Kan kita sudah melihat faktanya dengan pengangguran yang Terus tidak berarti- yang sangat banyak ya kan. Ya kan ada ribuan. Bahkan kalau kita kasus mental health itu juga. Iya. Ya kan banyak orang-orang mungkin ada yang bunuh diri karena diputusin. Bahkan kemarin kan ada yang pacarnya tuh dipotong-potong, dimutilasi. Ya kan itu belum nikah itu ya. Iya. Pacaran kan.
itu ya Allah kan, itu berarti kan itu problematika yang dihadapi oleh tadi. Ya mungkin banyak di antara kita yang menghadapi hal itu. Iya. Kan gitu kan. Sehingga benar tadi apa yang ditanyakan oleh Kang Yusuf tadi, apa sih standar kesuksesan itu? Ya kan, karena dengan sosial media kita bisa melihat orang kayaknya sukses-sukses amat ya. Orang kayaknya bisa jalan-jalan gitu. Iya ya. Orang kayaknya bisa apa gitu ya. Kayaknya kalau di foto kayak di video tuh kayaknya enak-enak gitu ya. Padahal dia masih pantaran gua nih. Iya nih. Beda ya. Kan gitu ya. Kata bapaknya, dia tuh anak sebelah, seumuran kamu udah jadi itu. Kata anaknya, dia tuh bapak sebelah, umur segitu udah jadi presiden. Dan gitu. Jadi kita merasa tadi karena kita dengan sosial media yang ada, kita terus membandingkan diri kita tuh. Gua nih gak, buset, gua kayaknya rendah banget ya. Kan gitu. Di umur gua nih rendah banget. Padahal kalau dilihat secara fakta di masyarakat, padahal yang kondisi kayak dia itu sama gitu. Banyak yang juga gitu. Bahkan ada yang lebih rendah Iya, dari dia. iya. Bahkan yang di sosial media itu bisa jadi hoax, maksudnya. Citraan. Maksudnya pencitraan doang, ya kan gitu. Sampai ada yang rela-rela nyewa iPhone. Oh iya. Kan ada kan? Ada. Nyewa iPhone yang mungkin tadi karena gengsi mungkin. Kan gitu. Karena gengsi, karena ya tadi ingin dipandang mungkin sukses apa gimana, kan gitu. Keren, ya kan? Jadi itu apa menjadi problematika yang serius khususnya bagi gengsi memang. Umumnya bagi yang masyarakat luas lah. Kan begitu. Kemudian apa lagi? Itu kalau yang Anda tahu tentang Fakta bagaimana gengsi, faktanya ya. Kalau yang Sampai secara seperti umumnya itu sih. gimana sih, Kang? Gimana tuh, Kang ini Rijal tuh jangan pikirannya? ini. Kalau secara umum gitu, bukan hanya gengsi gitu loh. Apakah kalangan sebelum gengsi atau bapak kita gitu kan mengalami gitu? Walaupun kita kan Ngobrol. nggak tahu. Iya, iya. Barangkali Kang Rizal gitu kan ngobrol sama bapak, nanya, Pak, dulu Tapi bapak kalau ngobrol sama bapak tuh beda. oh, Iya. kecuali sama bapak orang Ngobrol gitu. ngobrol sama bapak tuh kayak Canggung ya. diem. Ya, kecuali sama bapak orang. Iya, bapak orang mungkin Oh, bisa iya. gitu. Santai. Tapi kadang-kadang kalau bapak diri sendiri kayak gimana gitu. Tapi gini lah, Bawaan. secara garis besarnya, secara umumnya nggak hanya gengsi, pasti sih merasakan apa enggak gitu loh. Yang Karena tadi, kan zaman berbeda-beda gitu loh. kalau secara umum apa namanya anak-anak tahun 90 80 itu ya, kalau menurut saya pribadi ya beda gitu kan, beda ya, karena berbeda karena setiap masa itu kan permasalahannya beda-beda. Tapi intinya merasakan lah ya. Kalau masalah kehilangan arah pasti secara umum pasti, tapi mungkin apa namanya faktanya itu mungkin berbeda-beda gitu kan. Kalau Iya. kita lihat tipikal orang dulu itu kan belum berani, kemudian nekat lah bahasa gitu kan. Ini kan wajar kalau orang dulu itu kan cerita pengalaman hidupnya itu kan dari mulai Iya, ini penuh dengan survival gitu gitu kan. kan. Perintis banget gitu kan. Tapi kan dulu kemudian kalau sekarang sekolah jadi kaya gitu. Nyebrangin laut, Iya. naik Nyebrangin gunung dulu. samudra, naik. Makanya kalau kita dapat cerita dari orang-orang dulu itu yang tahun 80 70 itu kan perjalanan itu luar biasa gitu kan. Seru ya kalau di sini. Karena memang masanya ya sangat keterbatasan sekali gitu kan. Yang namanya Android belum ada, iPhone nggak kenal gitu kan, internet susah gitu kan. Artinya dengan keadaan ataupun kondisi yang seperti itu justru membuat mereka itu atau menuntut mereka itu bekerja serius, gitu kan. Artinya mereka itu terbentuk keras karakternya. Makanya kalau orang dulu itu kan biasanya sifatnya keras, gitu kan. Karakter keras. Iya benar. Karena Kalau ngedidik tuntutan, gitu kan. Karena Iya. tuntutan ya. Iya. Mungkin Dan antum teknologi punya- juga tidak seperti sekarang kan gitu. Sekarang apa-apa cepet. Orang tua mendidiknya serasa didikan militer. Iya. Didikan orang dulu keras ya kan, beda Betul. dengan didikan apa namanya Gen Z yang baru nikah gitu kan ya, jauh lah gitu kan ya. Dianggap kan yang namanya ngomen anak dengan nada yang tinggi itu kan mungkin Gen Z sekarang Pelanggaran. Ini mah kalau di apa namanya kalau ada yang merokok digaplok kayak Digaplok. malah gurunya gitu. Nah, iya. Kalau yang gaploknya gitu. Kalau zaman dulu mah habis tuh anak Digaplok lagi orang tuanya tuh, bener lu. malu-maluin gitu. Jadi mereka itu terbentuk keras karena memang kondisinya apa namanya menuntut mereka gitu kan, menuntut mereka supaya harus apa namanya harus berjuang gitu kan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan ya kan, ataupun sosial semua ya seperti itu ya.
Nah kalau hari ini kan sebenarnya sudah begitu mudah gitu kan, aksesnya udah banyak gitu kan, relasinya sudah banyak tersebar. Artinya sebenarnya mudah sekali bagi Gen Z itu yang terlebih lagi ketika baru lulus kuliah itu untuk mencari kerjaan, kemudian mencari suatu hal yang pengen dia capai, sebenarnya mudah gitu kan aksesnya banyak. Tapi yang membedakan orang dulu dengan sekarang gitu, kalau menurut Anda pribadi, analisisnya pribadi gitu kan, jadi Gen Z hari ini ya itu kehilangan suatu hal yang sangat besar. Ini lebih daripada harta, tetapi kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Artinya kehilangan kepercayaan terhadap dirinya itu. Ya. Ragu-ragu, Ragu gitu kan. Penuh dengan keraguan. Penuh dengan keraguan gitu kan, Skeptis. ketakutan, kebimbangan gitu kan. Apa sih bahasa Sundanya? Anxiety. Iya. bahasa Sunda. Bahasa apa tuh? Ada apa? Bahasa ini tuh apa? Panitia. Iya. Gitu loh. Apa ya? Anxiety apa? Anxiety itu. Oh ya. Waduh, nggak tahu. Kalau tulisannya tuh ANX. Oh gitu lah. Iya. Nah, Lanjut. artinya kebanyakan Gen Z hari ini tidak siap untuk berhadapan dengan perkembangan zaman gitu kan. Ya, artinya takutan terus menghantui gitu kan, khawatiran juga semakin memuncak gitu kan. Beda dengan orang dulu, nekat gitu kan, dia datang ke kota gitu kan, bekerja dari kerjaan yang paling rendah, anggap lagi gitu kan, kemudian tunggu naik jabatannya sampai kemudian jadi pengusaha. Mungkin ya hari ini mereka jadi orang kaya, yang tadi kata Pak Dio itu kerjanya sekarang tinggal main burung gitu kan. Ya itu mereka itu sebenarnya itu perintis gitu lah. Iya. Perintis Waris, dulu, ya. bukan waris gitu kan. Mereka juga sama, terjal juga jalan gitu. Kayak saya tadi, Gen Z hari ini itu mereka itu takut gitu kan, sifatnya takut gitu kan terhadap perkembangan zaman gitu. Kemudian kehilangan kepercayaan diri. Padahal relasi ataupun wadah mereka untuk tumbuh itu sebenarnya banyak gitu. Iya. Banyak gitu loh kan. Mereka sudah dibekali dengan yang namanya teknologi yang luar biasa canggihnya sekarang, apalagi ada AI ada yang lain gitu kan. Mereka mau cari kerja sebenarnya tinggal buka aja gitu kan ya, HP manfaatkan gitu kan. Hanya tadi gitu kan, problemnya itu kepercayaan yang kurang ditambah apa yang mereka tonton, yang mereka saksikan tadi kan, scroll gitu kan. Iya, banyak orang apa yang baru-baru ini tuh yang lagi tren itu umur 17 tahun yang bocah kripto itu. Oh Kripto itu iya yang iya. udah jadi triliuner. Iya. Triliuner, banyak triliun. Iya. Kita mah duit ya Allah, duit jajan berapa? 17 tahun ngopinya 17 tahun ya. 3.000. Timothy Ronald aja kopinya 80.000. Nah, lagi tadi. Ya, jadi Gen Z hari ini tadi khawatir ya, takut gitu kan untuk terus tumbuh, padahal jalannya itu sangat banyak, relasi banyak gitu kan. Apalagi ya tadi ditambah sehari-harian gitu kan, mungkin pengaruh adanya HP itu kan ya pasti dominannya kan buruk gitu kan, dominannya negatif gitu kan, scroll gitu kan, ngelihat kehidupan orang lain yang dipost di story gitu kan, yang ada di reels gitu kan, Cuma dikagumi doang. kagumin doang gitu kan. Kemudian dia membayangkan saya itu harus seperti ini. Itu bahaya Lagi sebenarnya. sambil tidur ya. Ya, Sambil tidur. Oh, nanti gua kayak gitu tapi gua Iya. tidur dulu. Pokoknya HP-nya iPhone, motornya Gen X, kan iya. gitu. Ceweknya cakep. Iya gitu. Jadi standarnya itu ngikutin medsos, perkembangan medsos. Padahal kita Standar tahu TikTok, sendiri ya kan TikTok. yang namanya medsos itu kan budaya luar biasa Iya. gitu kan. Nah. Perempuan cantiknya luar biasa itu bisa jadi filternya gitu kan, kuat banget gitu kan. Ternyata selingkuh. Iya. Kalau sekarang kan HP kan udah canggih ya kan, orang yang mukanya banyak jerawat bisa hilang gitu kan. Oke. Orang yang mukanya kusam gitu kan bisa terlihat cerah gitu kan. Karena apa? Karena efek HP perkembangan gitu kan. Nah, Gen Z hari ini tuh tertipu dengan yang namanya TikTok. Iya, benar. Itu sih kalau fakta-faktanya. Jadi memang benar-benar kehilangan arah gitu. Iya, secara umum kehilangan arah gitu. Kehilangan arah secara Kalau simpelnya ya apa namanya quarter life crisis itu tadi ya, kalau kita lihat gambarannya itu di masyarakat itu ketika tadi umur yang 20 sampai 30 umumnya ya, istilah sekarang itu gambarannya itu sifat mereka itu bimbang, Ragu. galau. Iya. Jadi meragukan keputusan sendiri tadi karena apa namanya? Karena sudah tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap diri sendiri ya.
walaupun dari relasinya banyak, tapi dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tuh bingung. Nah itu apa namanya gambaran sederhana dari quarter life crisis itu ya. Terus ditambah apa namanya dia tuh merasa membanding-bandingkan, suka membanding-bandingkan. Insecure ya. Iya, pertama insecure, suka apa namanya insecure, gengsi lah, insecure lah, minder ya, insecure. Terus apalagi sampai ke tahap membanding-bandingkan, lu mah enak apa namanya adu nasib. iya ngadu nasib nih. Ini makanya pembahasan anak-anak muda sekarang tuh makanya yang paling males itu karena biasa pembahasan anak-anak muda sekarang itu ngebahas masalah cewek, masalah game, ketiga ngadu nasib. Nah ini nih yang ngadu nasib ini yang ya apa namanya yang menjadi krisis besar di masyarakat ya khusus sebagai Gen Z ya. Lu mah enak. Iya, lu mah enak lah, keluarga lu apa namanya warisannya 7 kontrakan, bapak lu presiden. iya, bapak lu presiden, lu mau jadi wakil gampang, misalnya. Waduh, Misalnya, nyerempet nih. ini enggak, ini di Hungaria, ini di Hungaria. Oh, Maria. Ya, Kalau siap. Rocky Gerung pas disudutkan gitu kan dia nggak bilang negara mananya ya. Iya. Nah terus apa namanya ngebanding-bandingin ya sehingga ya udah karena gua udah dari ke kalangan apa namanya keluarga yang menengah ke bawah ya udahlah Cukup sampai sini aja iya gitu. ya apa namanya untuk berjuang tuh kayak susah gitu. Kalau mau merintis takut gagal. Iya. Kalau padahal di situ letak asiknya. Iya benar. Jadi anggapannya ya karena dia memang karena adu nasib gitu kan. Iya. Dia anggap bahwasanya standar kesuksesan itu bukan dari usaha dia sendiri, tapi dari turunan keluarganya gitu. Syukur dia. Iya. Jadi ya kurang bersyukur lah makanya. Sebetulnya ya, maksudnya tadi teman-teman kita udah mendiskusikan tentang bagaimana fakta yang ada ya kan pada teman-teman kita ya kan, dan juga mungkin ya pada masyarakat secara umumnya kan tentang masalah quarter life crisis ini. Kira-kira nih solusinya apa tuh sebetulnya? Solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Solusinya agar permasalahan ini selesai dan tidak melanjut kepada generasi berikutnya. Mungkin siapa nih yang berdua nih teman-teman? Sedikit aja. Asik. Kalau menurut Anda akarnya yang untuk diperbaiki ya dasarnya dulu. Pemikiran yang dia anut gitu loh, yang mendasari dia untuk melakukan sesuatu itu harus bagaimana gitu loh. Ya kan? Kalau tadi dia biarkan kalau akarnya nggak kuat, sedangkan ketika makin tumbuh besar itu angin di atas makin kencang, ya jelas yang harus diperkuat ya dasar akar. Nah, apa tuh maksudnya tuh? Ya lebih ke ini sih pendidikan, agama menjadi dasar kehidupannya dia, sehingga nanti ketika dia dewasa untuk melangkah itu harus sesuai dengan apa gitu loh. Kan harus sesuai dengan pemikirannya kan, apakah pemikirannya sesuai dengan agama gitu kan. Kalau nggak sesuai ya nantinya kayak gitu, ikut standarisasi ini loh ya. Jadi ikut ada yang namanya kan sekarang viral itu standarisasi TikTok gitu loh, dengan lihat FYP TikTok, mobilnya keren banget gitu kan, anak muda umur 23 tahun udah nikah, istrinya cakep, rumah gede gitu. Maksudnya yang jadi standar seperti itu gitu loh. Padahal dasarnya yang diajarkan oleh dasarnya itu kan nggak seperti itu gitu loh. Yang dimaksud sukses gitu kan. Menurut Anda sih seperti itu. Jadi memang pemahaman terhadap agama itu harus diperdalam. Dan juga harus sebanding dengan ilmu dunia gitu loh. Nanti untuk dia kerja. Gimana nih dari kamu coba ada tambahan kan? Solusi untuk atas permasalahan quarter life crisis yang kita bahas ini. Solusi solusi konkretnya ya mungkin nanti lebih konkret lagi sama Kang Rijal ya. Jadi solusinya itu tadi apanya kan maknanya intinya gambarannya kita kehilangan arah ya. Semakin dewasa semakin kehilangan arah. Maka muncul tadi quarter life crisis itu. Nah itu apa namanya kita harus memahami bahwasannya apa namanya
biar nggak kehilangan arah kita harus apa namanya Cari arah. harus cari arah lagi apa namanya ya biar sebelum kehilangan kan kita harus apa memilih ya ya memilih kan harus harus ada tujuan biar nggak kehilangan itu kan kita harus gimana tuh Bang Ijal kalau biar nggak kehilangan tuh Buka map. Google Map Saya nih, Bang Rija nih, solusi untuk menyelesaikan permasalahan quarter life crisis. Agar kan kita kan tema malam ini kan semakin dewasa semakin kehilangan arah. Jangan sampai Idealnya semakin dewasa itu harusnya semakin terarah, iya Oke. bukan kehilangan arah. Nah, Nah, gimana Bang Rijal- caranya agar kita bisa terarah gitu? yang paling dewasa di sini gitu. Asik. Ini adik-adikan. kita mau 17 18 20 ini 23 Oh, 23. Iya, masih suatu zaman. Oh, iya. siswa kita Gimana? Bang Rijal, Oke, ya. solusi sekaligus closing statement gitu ya. Benar. Sekaligus ini. Oh, belum. Ini Belum. solusi dulu. Masih dulu. Iya. gitu kan. Gimana nih Bang Rijal? Jadi solusi dari krisis ini ya kita kembalikan lagi kepada Gen Z terutama gitu kan ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dia cari di hidup ini. Dalam kehidupan dia itu apa yang dia cari, apa yang dia tuju, apa yang pengen dia raih gitu. Ya. Itu harus dia pahami betul itu. Ya, jangan sampai kemudian tujuan yang dia raih itu salah. Ya kan? Karena kalau tujuan yang pengen dia raih itu salah gitu kan ya, tentu ini akan membahayakan bagi diri dia gitu kan. Justru nanti dia itu akan selalu berputar-putar di dunia ya kan, muter-muter ya kan. iya Cari apa namanya kenikmatan dunia yang memang tidak ada lelahnya gitu kan. Kalau tadi bahasanya orang mau ini ya kan, ketika udah punya ini pengen itu ya kan, pengen punya Nafsu. motor ya kan, udah punya motor, Pengen pengen punya punya mobil, punya mobil ya kan, pengen Punya punya pesawat. jet pribadi ya gitu kan. Ya sekarang nggak punya jet pribadi nyewa Iya, iya, iya. iya jadi, bilangnya minjem punya temen Siapa itu? jadi solusinya tadi dikembalikan lagi adalah kepada seorang pemuda pemudi yang sedang kehilangan arah tadi. Tentukan dulu gitu, apa yang pengen dicari di dunia gitu kan. Dan tentu jawaban yang pas gitu kan, jawaban yang tepat terkait kehidupan yang pengen dia cari itu apa ya, kan? Tujuan dia itu apa gitu kan. Itu bukan kemudian dikembalikan kepada dirinya pribadi gitu kan. Tentu yang kalau dikembalikan kepada dirinya pribadi itu kan syahwatnya itu kan banyak, keinginannya banyak gitu. Kalau dikembalikan kepada dirinya pribadi, maka dia akan apa? Lebih dominan kepada tadi muter-muterin dunia gitu kan. Saya penting sekali tadi mengembalikan standar tujuannya. Jadi itu. maksudnya diri kita tuh belum tahu sebetulnya. Dia belum tahu gitu itu. Gitu. Jadi Kita nggak bisa ngadain diri kita gitu ya. nggak bisa ya Mengetahui mengambil arah kita itu. diri kita, akal kita pribadi gitu. Berarti emang harus ada yang mengarahkan dong. Ya harus ada yang mengarahkan gitu kan. Jadi harus ada sebuah pengetahuan atau sebuah tadi arahan gitu kan, yang memang bukan berasal dari diri kita pribadi Ya. karena kalau dengan diri kita pribadi itu banyak sekali keterbatasan yang gitu ya, artinya ini dikembalikan lagi apa kepada sang ya yang ya telah menciptakan kita gitu. Jadi Tuhan gitu kan. Kenapa harus Tuhan, kenapa harus Allah gitu kan ya kan, standarnya itu Karena memang Tuhan yang tahu diri kita gitu. Tuhan yang tahu gitu kan, ini manusia diciptakan untuk apa ya kan gitu ya, untuk apa ya kan gitu. Nah sehingga kita kembali lagi gitu loh kepada apa, kepada tadi apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Yang kemudian yang diinginkan oleh Allah ini yang kemudian menjadi tujuan kita gitu kan. Di hari ini kita melihat Gen Z itu ataupun pemuda-pemudi yang kehilangan arah karena memang itu tadi standar tujuannya itu dikembalikan kepada diri mereka masing-masing gitu kan. Jadi tidak didasari dengan maksud Tuhan itu ya. Nggak ada. Artinya kan akal itu penting ya, rasionalitas itu penting. Tapi butuh yang namanya bimbingan. Harus dibimbing gitu loh. Karena kalau rasionalitas akal itu dibiarkan berjalan begitu saja ini liar. Liar ya. Sifatnya liar gitu kan. Lebih liar dari hewan bahkan ya. Sewenang-wenang gitu kan. Akhirnya perlu yang namanya bimbingan dari wahyu tadi gitu kan. Itu dari apa namanya? Kalau kita kan Al-Qur'an gitu kan. Iya. Al-Qur'an mengatakan tujuan kamu hidup dunia ini gitu kan. Ini yang kamu cari gitu kan. Jangan cari-cari yang lain. Kan seperti itu. Ya. Nah, ketika sudah mengetahui ya dari apa yang disampaikan dari Tuhan tadi melalui wahyunya, nanti kita akan tahu dalam perjalanan hidup kita apa yang akan kita lakukan, apa yang akan menjadi titik fokus kita di situ. Sehingga nggak ada yang namanya kita itu kehilangan arah, nggak ada yang kemudian kita itu pusing takut gitu kan,
pengen itu, padahal yang pengen ini pengen itu suatu hal itu sebenarnya bukan menjadi tujuan kita, ya. Yang namanya kaya, kemudian apa namanya istri 4, ya, kemudian apa lagi rumah banyak, itu Bukan standarnya sih. itu bukan standar yang kita cari sebenarnya gitu kan. Ya. Itu hanya pemuasan nafsu saja gitu kan. Iya. Tapi biar lebih simpel supaya hidup kita itu tidak bertele-tele di dunia, ya tadi apa yang disampaikan oleh Tuhan tadi, apa tujuan kita gitu kan. Tapi Apa bang tujuan kita bang? Oh enggak, tapi walaupun istrinya 4 boleh, Hah? tetap boleh. Boleh gitu Boleh. Mobil banyak boleh. Boleh, Tapi bukan jadi titik fokus utama. bukan jadi fokus. Jangan sampai kemudian nggak bisa punya istri 4, nggak bisa punya mobil banyak, nggak bisa punya rumah yang mewah, kemudian putus asa di situ, ya kan. Gampangnya gini lah, apa namanya, Yusuf disuruh ke pasar beli jagung. Nah di pasar itu ada kue pancong juga. Tujuan utamanya kan suruh beli jagung. Nah, karena punya keinginan pengen beli pancong, belilah pancong. Ada es teler, beli es teler. Tapi tetap tujuan akhirnya habis beli apa jagung baru pulang. Nah itulah simpelnya tuh begitu tuh. Walaupun boleh, tapi bukan tujuan utama. Iya, walaupun Iya. boleh tapi bukan tujuan utama. Boleh gitu kan, itu bukan tujuan utama gitu kan. Jadi kenapa apa namanya kita itu harus paham gitu kan maksud tujuan kita dari Tuhan tadi, supaya apa? Supaya kita ini hidup dunia tidak tertekan gitu kan, dengan Tidak sia-sia. tidak sia-sia, tertekan dengan apa? Dengan keramaian orang, dengan segala macam kekayaannya gitu kan. Gitu kan. Dengan orang-orang yang berisik. Orang yang bisik ya kan. Apa tujuannya? Allah katakan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Artinya tujuan manusia itu beribadah, ya kan? Beribadah itu. Artinya menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Tuhan. Itu aja sebenarnya sudah sukses gitu kan. Karena kesuksesan itu dikembalikan lagi bukan kepada diri kita pribadi, bukan kepada penilaian orang lain. Itu pasti berbeda-beda ya. Iya benar. Ya kan? Benar. Ada orang bilang sukses itu kaya, ya kan, minimal punya rumah mewah gitu kan, mobil 3. Ada yang mengatakan sukses itu yang penting antum udah lulus kuliah gitu kan. Urusan itu dapat kerja nggak kerja ya nggak apa-apa, itu yang penting sukses gitu kan. Ada juga yang bilang sukses itu nggak perlu kuliah ya, harus kuliah, nggak perlu yang namanya punya mobil banyak ya. Yang penting hidup sederhana ya kan, bisa hidup itu udah sukses gitu kan. Iya. Itu kan banyak penilaian orang berbeda-beda ya kan, variatif lah gitu kan. Sehingga supaya sama ya kan, ya kita kembalikan lagi kepada standar Tuhan gitu. Oke. Jadi agar semakin dewasa ini, agar semakin bisa terarah itu kembalikan kepada yang menciptakan kita. Rekan kita gitu. Tuhan. Dasar ya. Siapa Tuhannya? Allah Yaitu lah. Allah. Ya kan. Tuh. Kenapa Allah? Ya Yang karena Al-Quran. Ya kan. Al-Quran menjadi bukti bahwasanya Allah adalah Tuhan yang benar. Ya kan, mungkin nanti ada sebutan yang komen, oh gimana orang Kristen? Aduh, payah nih nanti. Itu pembahasan Nanti lain lah. boleh silakan komentar kan gitu. Ya, Kita terbuka untuk diskusi, ya kan. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ya, bahwasannya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah di sini tadi adalah maksudnya adalah menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Iya benar. Artinya selama kemauan kita itu tidak melanggar apa namanya kehendak Allah, apa yang ingin Allah mau, itu nggak apa-apa berarti. Boleh kan? jadinya. Boleh. Ya. Tapi tetap harus dalam koridor. Jadi kaya boleh. Kayak Boleh, punya silakan. istri 4 tadi kata Yusuf udah ngebet. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Asalkan sesuai dengan syariat aturannya Allah, ya kan. Oke, luar biasa ya. Barangkali nanti ada yang ingin didiskusikan kembali, mungkin teman-teman yang sedang menonton ya, silahkan komen di bawah. Terakhir mungkin Kang Rizal bisa memberikan closing statementnya sebagai penguat kembali ya, untuk para teman-teman yang di luar sana yang lagi menontonnya. Gimana Kang Rizal, closing statement terakhir? Ya, bisa baru kita tutup. Lihat kamera kan. Lihat kamera. Ini nanti Ada lihat kamera. di zoom nih sama panitia. Gitu. Oke, closing ini ya, kameranya ini ada ini. Oh ini kameranya. Iya. Jadi untuk closing statement sebenarnya saya nggak pandai berkata-kata gitu kan, dan bukan digali nasihat gitu. Iya. Tapi ya dikembalikan lagi ya kepada sang ahli kata-kata gitu kan, sang pemberi nasihat dan pemberi peringatan yang agung. Berikan lagi, saya teringat satu
hadis dari Rasulullah itu, tapi ini hadisnya hadis qudsi ya, qudsi. Bahwasanya beliau pernah mengatakan Allah itu berfirman, ana inda dzanni abdi bi. Ana inda dzanni abdi bi. Saya itu kata Allah, saya itu tergantung persangka hamba saya gitu kan. Kalau persangka hamba saya ini baik, maka saya akan berikan dia kebaikan. Kalau persangka hamba saya ini buruk, maka saya akan berikan keburukan kepada dia. Maksudnya gimana? Bahasa kerennya gini ya. Hidup kita itu, nasib kita itu buruk dan baiknya ya, sial dan senangnya itu tergantung bagaimana kita mempersepsikan Allah dalam kehidupan kita gitu. Kalau kita persepsikan Allah itu tidak adil, Allah itu curang, ataupun Allah itu tidak memberikan rahmat ya, maka kesulitan akan menyertai hidup kita gitu. Tapi ketika persepsi kita terhadap Allah itu sangat pemberi rahmat, kasih sayang, kemudian pemberi ampunan ya, maka kebaikan itu akan meliputi dan juga menyertai dalam kehidupan kita gitu. Artinya apa? Ya, artinya jadikanlah kehidupan kita ini supaya lebih baik dan juga selalu ingin kebaikan, maka persepsikanlah Allah itu ya, Tuhan kita ini ya selalu memberikan kebaikan kepada kita. Jangan kemudian sedikit sekali ataupun muncul dalam hati kita bahwasanya Allah ini bersikap tidak adil kepada kita gitu kan. Artinya apa yang memang Allah kehendaki yaitu baik untuk kita gitu kan. Dan ingat yang namanya rezeki itu sudah ditakar ya. Dan setiap yang sudah tertakar tidak akan pernah tertukar gitu kan. Nah, iya gitu. Mungkin kita pengen sesuatu gitu kan, tapi Allah berkehendak lain ya. Nah, menurid walakinallaha yaf'alu ma yurid gitu kan. Kita pengen sesuatu tapi Allah berkehendak sesuatu sesuai apa yang dia inginkan gitu kan. Mungkin bisa aja. Baik, terima kasih buat teman-teman semua dan juga teman-teman sobat netizen jebret yang menonton ya. Silahkan ambil manfaatnya, dan apabila ada yang kurang boleh silakan dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Kami terbuka untuk diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir seperti biasa slogan 1 2 3 Jebret.